Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anak sekalian kita bisa kembali belajar walaupun secara virtual. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori keadilan, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana dengan negara hukum. Bapak memesankan kembali tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan kita dan keluarga kita. Semoga eh, apa-apa yang kita cita-citakan dapat terkabul. Semoga tubuh kita semakin sehat, pikiran kita juga semakin sehat, dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat belajar dengan normal di sekolah. Mari kita belajar. Jadi materi kita hari ini adalah negara hukum. Jadi ini adalah pertemuan ketiga kita. Ya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang teori hukum, sekarang bagaimana dengan negara hukum? Apa yang kita pelajari hari ini untuk apa? Tujuan kita belajar hari ini yang pertama kita menganalisis makna negara hukum. Apa sih negara hukum itu? Kemudian apakah negara kita Republik Indonesia ini adalah negara hukum atau bukan gitu ya. Kemudian kita akan mencari ciri dan tujuan negara hukum seperti apa. Jadi negara yang dikatakan negara hukum itu ciri-cirinya seperti apa saja? Ya, apakah bulat, pipi, lonjong gitu ya. Kemudian kita akan mencoba mengklasifikasikan konsep aliran negara hukum. Jadi ada berapa konsep dari negara hukum itu? Negara hukum adalah kekuasaan negara atau negara dijalankan harus berdasarkan atas peraturan yang ada atau hukum yang ada sesuai dengan hukum yang dibuat oleh negara itu secara adil, secara baik untuk kepentingan negara. Jika memang hukumnya mengatur A, maka yang terbaik itu adalah apa yang dituliskan A. Begitupun sebaliknya, jika negara itu mengatur tentang B, maka yang dijalankan adalah B, bukan A. Itulah hukum yang baik, adalah hukum yang sesuai dengan kondisi negara itu. Bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah negara kita adalah negara hukum? Apa bukti bahwa negara kita adalah negara hukum? Nah, berikut adalah bukti bahwa negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Tidak terbantahkan lagi bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Bukti yang pertama ada pada Pancasila. Bahkan Pancasila yang hanya memiliki 5 sila, tetapi terdapat 2 sila yang sudah mencantumkan adil, yaitu sila kedua dan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima dan kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua. Kemudian pada pembukaan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi negara kita juga sudah dicantumkan keadilan. Ada di alinea 1, alinea kedua, dan alinea keempat. Di alinea 1 menjunjung tinggi bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menghargai hak asasi manusia. Buktinya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian di alinea kedua terdapat cita-cita negara kita. Apa sih yang mau dicapai oleh Indonesia itu? Apa cita-cita negara kita? Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, adil dan makmur. Ya, jadi tidak mungkin kita akan makmur kalau menurut pembukaan itu kalau tidak tercipta keadilan. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin makmur, maka keadilan harus diutamakan, ditegakkan di Indonesia. Kemudian ada di pembukaan alinea keempat. Ya, alinea keempat itu adalah tujuan negara. Jika alinea kedua mengandung cita-cita, maka di alinea keempat mengandung tujuan negara. Ada beberapa tujuan negara, ya, ada tujuan ke dalam, ada tujuan keluar, ya. Tetapi pada alinea keempat itu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adil sosial. Jadi kita harus adil bukan hanya kepada sesama warga negara Indonesia, tapi kita juga harus menciptakan keadilan bagi warga negara lain, bagi seluruh umat, ya, bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu,
negara kita sangat menentang tindakan kesewenang-wenangan, tindakan agresi militer ataupun non-militer yang merugikan negara lain, karena ketika sebuah negara dirugikan maka rakyatlah yang akan jadi korban. Kemudian bukti bahwa negara kita itu adalah negara yang menjunjung tinggi keadilan juga ada di pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 misalnya, dengan sangat tegas mengatakan bahwa negara kita ini, negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti sangat tak terbantahkan kalau Indonesia itu adalah negara hukum. Karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Indonesia itu adalah negara hukum. Berikutnya pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum. Segala berarti tanpa terkecuali. Baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi segala warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sama kedudukannya di depan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama bagi warga negara Indonesia. Khusus untuk orang asing ada hal-hal yang membedakan, misalnya tentang hukum agraria, orang asing tidak berhak untuk memiliki hak tanah misalnya, ya. Tapi untuk warga negara Indonesia siapapun, jika dia memenuhi syarat, diperbolehkan, ya. Itulah bukti bahwa negara kita ini adalah negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Konsep negara hukum itu ada dua macam, ada dua konsep negara hukum. Ada konsep Anglo-Saxon dan ada konsep Eropa kontinental, ya. Yang Indonesia pakai yang manakah nanti? Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah konsep Anglo. Menurut teori Anglo-Saxon bahwa ya hukum itu, negara hukum itu tidak, bahwa orang tidak boleh melanggar hukum. Ada istilah supremacy of law. Oleh karena itu, dalam tipe Anglo-Saxon menggunakan pakem atau istilah rule of law, ya, karena ada supremacy of law. Orang tidak boleh dihukum, tidak boleh dianggap salah kalau belum diputuskan oleh pengadilan bahwa orang itu salah. Untuk mengetahui orang salah, maka harus melalui proses hukum. Dan proses hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orang yang tidak salah tidak boleh disalahkan, dan orang yang salah ya harus disalahkan. Ya, jadi tidak boleh orang yang salah dinyatakan tidak bersalah, kemudian orang yang bersalah dinyatakan salah. Itu melanggar teori supremacy of law. Yang kedua ada equality before the law. Bahwa kedudukan orang itu sama di depan hukum, ya. Bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Berikutnya ada Constitution based of human right, ya, bahwa konstitusi harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi dalam konsep Anglo-Saxon dia sangat konsens terhadap bidang-bidang human right, bidang-bidang hak asasi manusia. Jadi ada 3 ciri pokok dalam konsep Anglo-Saxon. Ada persamaan di depan hukum, kemudian ada orang tidak boleh dijustifikasi, ya, tidak boleh kita menyatakan orang salah sebelum ditemukan alat bukti yang kuat dan diputuskan melalui pengadilan atau oleh ahli hukum. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe Eropa kontinental. Basisnya adalah negara-negara Eropa, sedangkan rule of law tadi basisnya Inggris dan Amerika. Eropa konstitusional tidak menggunakan istilah rule of law, tapi menggunakan istilah Rechtsstaat. Karena negara kita ini adalah negara yang lama dijajah oleh Belanda, dan hukum-hukum di Indonesia itu banyak juga yang warisan kolonial Belanda, ya. Oleh karena itu, tipikal negara hukum yang digunakan di negara kita pun menggunakan
Rechtsstaat, bukan rule of law. Jadi kita memakai konsep Eropa kontinental. Apa saja cirinya? Ya, ini salahnya empat. Ya, pertama sama seperti yang tadi, tetapi di dalam tipe Eropa, HAM itu merupakan poin satu. Kalau di dalam Anglo-Saxon, HAM itu poin ketiga. Tetapi dalam Eropa kontinental, HAM itu adalah poin pertama, bahwa hak-hak manusia harus dijunjung tinggi. Manusia harus dimanusiakan, ya. Kemudian ada konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan. Separation of power atau division of power. Setiap negara boleh menggunakan salah satunya. Kebetulan untuk negara kita menggunakan istilah pembagian. Ya, Indonesia menggunakan pembagian, bukan pemisahan. Kalau pemisahan maka konsep eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu berdiri sendiri-sendiri. Sementara di negara kita menggunakan pembagian. Siapa yang menangani eksekutif, siapa yang menangani yudikatif, siapa yang menangani legislatif, tetapi di antara ketiga lembaga itu, ketiga kekuasaan negara itu tidak berdiri sendiri-sendiri, saling berhubungan, saling melengkapi check and balance system, saling mengawasi, saling mengimbasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi, tidak ada lembaga yang bisa membubarkan sebuah lembaga lainnya. Eksekutif tidak bisa membubarkan legislatif, pun sebaliknya. Ya. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, tindak tanduk, perbuatan, ucapan, kebijakan yang diambil, dilaksanakan, diputuskan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku secara sah. Apalagi undang-undang dasar. Jadi apapun yang dilakukan presiden, anggota dewan atau parlemen, anggota legislatif, yudikatif, konstitusi, eksaminatif, ya, semuanya harus sesuai peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, mereka melakukan perbuatan itu atas dasar jabatannya, maka secara nyata sudah dikategorikan melanggar undang-undang atau konstitusi. Ya, maka bisa diadili. Yang keempat, jika melanggar poin ketiga, maka dilakukan hukuman administrasi. Tadi maksudnya ketika ada pejabat dari golongan eksekutif, legislatif, yudikatif melakukan pelanggaran, dalam kata arti pelanggaran itu adalah pelanggaran administrasi karena jabatannya, maka dia akan diberikan hukuman administrasi. Tetapi apabila melakukan tindakan kriminal, maka hukumannya tetap hukuman kriminal seperti warga negara pada umumnya. Jadi untuk mendapatkan hukuman administrasi itu hanya tentang jabatannya. Ketika dia melakukan tindakan kriminal, maka ada dua hukuman yang akan diterima oleh seorang pejabat. Hukuman administrasi, misalnya yang terburuk dia akan dicopot, diberhentikan dari jabatannya, dan hukuman kriminal yang akan mengakibatkan hukuman fisik atau hukuman badan, ya, atau hukuman materi denda atau hukuman fisik badan, orangnya akan dimasukkan ke dalam penjara, gitu ya. Ini adalah dua konsep negara hukum. Indonesia menggunakan konsep Eropa kontinental. Selanjutnya kita lihat apa sajakah ciri bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Kita sudah mengetahui tadi ciri-ciri negara hukum, baik ciri-ciri negara hukum yang menggunakan yang dianut oleh Inggris, Amerika dengan Anglo-Saxon, atau juga negara-negara lain yang menggunakan Eropa kontinental, terutama Indonesia. Apakah kita betul menggunakan Eropa kontinental atau justru ada juga unsur? Oke. Ciri negara hukum Indonesia yang pertama, hukum bersumber pada Pancasila. Artinya kita bersumber pada aturan bahwa Indonesia itu betul negara hukum. Bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Apa sumber hukum negara kita? Undang-undang dasar.
Sementara Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran, penjelasan, pendetailan dari Pancasila seperti yang sudah kita bahas di bab 1, bahwa Pancasila itu adalah nilai ideal, sementara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang pelengkapnya atau organiknya adalah nilai instrumental. Yang kedua, kedaulatan ada pada rakyat. Kita belajar teori demokrasi bahwa rakyatlah sesungguhnya yang berkuasa. Tetapi bagaimana dengan konsep kedaulatan pada rakyat? Banyak sekali konsepnya kemarin di kelas 11 ya. Oke. Hukum negara kita mengatur bahwa tadi segala rakyat, semua rakyat, seluruh warga negara harus dilindungi oleh hukum dan sama di depan hukum. Jadi poin kedua juga jelas menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Pemerintah berdasarkan konstitusi. Ya. Jadi konstitusi itu adalah tadi penjabaran dari poin ke-1. Persamaan kedudukan di dalam hukum, equality before the law, ada nuansa Anglo-Saxon ternyata ya. Selain kita menggunakan restart, ternyata ada unsur Pan-Amerika ya atau Anglo-Saxon. Ada equality before the law, kehakiman yang independen. Oleh karena itu, lembaga kehakiman tidak boleh dapat diintervensi oleh lembaga negara yang lain, termasuk tidak bisa diintervensi oleh presiden. Ketika kehakiman independen dalam menyelesaikan sebuah peristiwa hukum, maka keadilan bisa diwujudkan. Karena tuntutan yang akan dibacakan atau dituntut oleh kehakiman, ya, kemudian oleh kejaksaan, kemudian putusan nanti yang dibuat oleh kehakiman dalam sebuah peradilan sesuai dengan hati nurani dan kondisi negara serta hukum negara, maka adil. Tetapi kalau kehakiman tidak independen a priori kepada salah satu pihak yang bersengketa, maka nanti tidak muncul keadilan. Apalagi kalau sampai memenangkan perkara yang seharusnya salah dimenangkan atas dasar macam-macam lah aturan-aturan yang dibuat, maka tidak akan muncul keadilan. Kalau keadilan tidak muncul seperti dalam materi awal kita tadi, maka tidak akan muncul kemakmuran di negara kita. Kita merasakan sekarang mungkin belum makmur. Ya, mungkin salah satu faktor kenapa Indonesia sangat sulit untuk makmur, padahal sumber daya alam katanya banyak. Ya, mungkin tadi faktor keadilan, ya. Undang-undang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif. Tadi ada pembagian atau pemisahan kekuasaan. Jadi sudah jelas posnya. Eksekutif tugasnya apa, legislatif tugasnya apa, yudikatif tugasnya apa. Termasuk juga lembaga-lembaga khusus seperti KPU, KPK ya. Jadi ada undang-undang tersendiri sudah ada di negara kita. Hampir semua kegiatan ada undang-undangnya ya. Kemudian negara kita menjunjung tinggi HAM, buktinya kita punya undang-undang HAM dan tadi sudah kita bahas bahwa di dalam Pancasila itu jelas sekali mengandung nilai hak asasi yang sangat tinggi, menjunjung tinggi dan menghormati tentang keagamaan, ya, kebebasan beragama, persamaan, ya. Jadi dari ketujuh ciri-ciri ini sudah sangat jelas dan nyata bahwa negara kita Indonesia adalah negara hukum. Sebuah negara hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik hukumnya jika tidak memiliki sanksi. Oleh karena itu di Indonesia kita secara umum sanksi, terutama sanksi pidana yang sangat sering kita dengar dan umum kita ketahui, baik itu melalui media-media sosial, media massa ataupun dalam surat kabar atau elektronik, bahwa ada hukuman penjara di Indonesia itu, ada hukuman denda. Nah, kesemua sanksi hukum itu bagi orang-orang yang melanggar hukuman, bahkan sekarang ada sanksi-sanksi baru, misalnya sanksi tentang
pengurangan penyebaran COVID bagi yang tidak pakai masker, dikenakan denda atau sanksi sosial, ya. Jadi sanksi itu dibuat untuk menciptakan pertama supaya ada keadilan, kedua untuk membuat orang disiplin. Di sekolah juga ada sanksi, ya. Mungkin bagi anak-anak yang tidak ikut daring, ya, masa daring yang seharusnya bisa sambil apalagi pelajaran Bapak ini bisa sambil tidur-tiduran ya, maka ada buka HP bisa sambil guling-guling kok nggak bisa belajar ya. Kalau Zoom kan memang harus bajunya lengkap, duduknya yang bagus. Kan kalau video tutorial seperti Bapak kan gampang ya. Nggak pakai baju juga yang laki-laki pakai singlet juga bisa ya. Maka sanksinya nanti kalau nggak ikut ya nilainya kecil gitu nak ya. Oke, menurut Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 dijelaskan bahwa sanksi pidana di Indonesia itu ada dua macam. Satu, sanksi pokok, ya. Nah, pokok ya. Yang kedua ada tambahan. Nah, sanksi pokok itu adalah sanksi atau hukuman yang dibebankan kepada fisik kita, pada badan kita. Jadi yang dibatasi atau disakiti lah ya, atau bahkan dihilangkan nyawanya. Itu adalah badan kita ya. Jadi hukum yang memberatkan fisik kita. Sedangkan hukum tambahan itu hukum yang dibebankan kepada materi. Selain fisik kita ada materi. Hukuman pokok dibagi atas menjadi 4. Ada hukuman yang paling tinggi, yang derajatnya paling tinggi, hukuman mati. Ya, di Indonesia ini selain KUHP yang mengatur hukuman mati, ya, ini KUHP ya, ada juga undang-undang narkotika, ada undang-undang terorisme. Nah, jadi anak-anak hati-hati nih, barang siapa yang ketangkap karena terorisme terutama ya, membahayakan nyawa orang banyak, mati hukumannya. Ya, hati-hati. Terutama perkumpulan-perkumpulan yang tidak jelas. Ikutlah organisasi-organisasi yang jelas sajalah ya. Misalnya remaja masjid, Karang Taruna ya, atau perguruan atau klub-klub sepak bola. Nggak usah nongkrong-nongkrong di tempat nggak jelas lah gitu ya, apalagi zaman Covid gini. Narkotika, hati-hati nih ya. Yang perokok, yang suka merokok, baik rokok elektrik atau rokok yang biasa itu potensi terkena narkotik lebih besar dibandingkan yang tidak merokok. Itu pendapat Bapak ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Ya nggak usah lah. Nggak sehat juga kalau untuk apa merokok itu. Dibilang gagah juga enggak lah. Ya. Kata siapa kalau ngerokok itu lebih ganteng? Enggak lah. Ya. Nggak usah merokok. Jadi hukuman mati yang paling tinggi. Hukuman yang lebih ringan dari hukuman mati penjara. Nah penjara juga ada dua macam. Ada yang penjaranya itu seumur hidup. Ya. Ada yang maksimum 21 tahun. 20 tahun. Nah kalian pilih yang mana lah. Silakan pilih. Mau seumur hidup mau 20 tahun. Mana yang enak ya, kalau Bapak nggak mau dua-duanya. Seumur hidup maksudnya bukan sampai mati ya, karena tidak ada hukuman mati orangnya dikurung sampai mati, nggak ada. Seumur hidup maksudnya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara sesuai usianya saat dia diponis. Ketika misalnya dia diponis saat itu dia ulang tahun yang ke-21 tahun. Nah, maka dia akan dimasukkan penjara selama 21 tahun. Jadi nanti usia 42 dia keluar. Kalau seorang kakek, divonis umur hidup, usianya kakek itu 76 tahun, maka dia akan keluar kalikan 2. Nah, kalau masih umur panjang, wah 140 berapa itu? 152 tahun. Waduh, ya. Keluar penjara udah kakeknya kakek. Yang ketiga kurungan. Kurungan itu lebih pendek waktunya. Hanya 1 hari, maksimum 1 tahun. Nah, kalian boleh pilih juga mau penjara atau mau kurungan. Ulang sekarang kita sudah terkurung gara-gara Covid ya.
kita dikurung oleh Covid sudah hampir setengah tahun, ya, anak-anak nih. Jadi kita malah kena kurungan. Nanti kalau lebih dari 1 tahun berarti kita kena konsep penjara Covid, ya. Yang terakhir denda. Nah, itulah hukuman pokok, sedangkan hukuman tambahan misalnya dicabut hak politiknya. Seseorang tidak boleh lagi ikut memilih di dalam pemilu. Lebih parah lagi, dicabut hak pilihnya. Milih pun tidak boleh, dicalonkan tidak boleh, memilih pun tidak boleh. Ya, ada orang yang boleh memilih tapi tidak boleh mencalonkan diri lagi karena melanggar hukum. Tapi ada yang tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Wah, kacau juga itu ya. Kemudian yang paling berikutnya, perampasan harta benda. Yang punya mobil mewah diambil oleh negara, ya. Yang punya rumah diambil oleh negara. Yang punya istri lebih dari satu, oh enggak. Ya, kalau istri enggak diambil oleh negara, ya. Harta benda, aset-asetnya, ya. Misalnya punya tabungan 500 triliun di Singapura, ya. Nah, itu juga akan diambil oleh negara. Ya, karena itu hati-hati tentang pelanggaran hukum anak-anak ya, terutama undang-undang ITE. Jangan mudah post hal-hal yang belum tentu kebenarannya dan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain. Jadilah siswa yang cerdas, kata Bapak itu ya.